Ya, selamat pagi dari mahasiswa sekalian. Pagi, Pak. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tidak merasakan berdesak-desakan lagi di kelas gitu ya. Mudahan ini semoga pembelajaran seperti ini tidak mengurangi makna, hanya saja kita tidak bisa berkomunikasi langsung, tapi sistemnya pembelajaran tolong setiap tahap setiap sesi informasi itu selalu update di Google Classroom-nya, GCR. Ingat ya, kalau istilah sekarang PTMP, perkuliahan tatap muka virtual. Kalau istilah GCR, Google Classroom, nah itu. Ya. Karena saya pakai Google Classroom, jadi istilahnya GCR. Baik, saya akan menjelaskan mengulang sedikit ke belakang, ke pertemuan awal kemarin tentang hal-hal yang penting untuk kita bersama. Ya, untuk bisa sama-sama kita perhatikan. Ini untuk silabus kita ya. Silabus kita tetap modelnya seperti ini. Teaching itu hanya 30%, sisanya 70% itu kita lakukan learning atau discussion, tugas mandiri yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi tugasnya tidak hanya mengerjakan paper dan sebagainya, tapi juga tugasnya adalah membaca dan mencari referensi-referensi pendukung. Kemudian ini RPS-nya, rencana pembelajaran, ini saya singkat, nanti detailnya akan ada kita upload di web bila selesai model atau edisi revisinya, nanti bisa di-download sendiri untuk semua beberapa mata kuliah, terkhusus untuk mata kuliah jurusan. Ini capaian mata kuliah yang akan kita capai sampai mata kuliah kita berakhir pada 14 pertemuan ke depan. Kemudian deskripsi mata kuliahnya bisa dibaca ya. Nah, ini materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan diharapkan mahasiswa untuk memahami dan mampu melakukan beberapa hal ini. Ada 6 poin, terkhusus tentang konsep-konsep teoritis dari kepemimpinan. Kemudian, nah ini pustaka utama, ini textbook yang wajib kita gunakan. Ada 2 textbook. Yang pertama Leadership Theory and Practice edisi ke-7 dari Peter R. Northouse. Ya, ini buku terbitan 2016. Kemudian ini Gary Young, Leadership in Organization, ini baru buku terupdate. Ini Leadership in Organization. Ini baru edisi ke-9, pada tahun ini diterbitkan. E-book ini ada di di folder di Google Classroom. Kalian bisa buka folder toh di Classroom? Bisa? Belum ada nyoba, Pak. Itu tapi ada foldernya di situ toh? Di Classroom itu. Nah, foldernya mana, Pak? Hah? Ntar dulu ya. Saya kasih lihat dulu. Mana dia? Oh, ini. Mana Classroom-nya? Nah, nih Classroom biasa di tugas itu ada ya di atasnya. Folder Drive Class. Ada nggak di situ?
Ada, Pak. Ada, Ada. Pak, ada. Nah, itu Ada. dibuka, itu ada 3 e-book ya. Jadi itu tinggal di-download ya. Tapi nggak bisa dibuka nih, Pak. Error, Pak. Kenapa? Yang error apanya? URL yang diminta tidak ditemukan di server ini katanya. Tapi ada nama bukunya. Oh, ini nanti saya update, ini masih lama nih. Nanti saya kirim ulang di laman forum saja ya. Ya, Pak. Oke. Selanjutkan tadi pustaka utama yang kita gunakan ya 2 buku ini. Kemudian media pembelajaran ini ya, media pembelajaran kita namakan di di EPB UPR itu namanya untuk semester ini online learning. Jadi pembelajaran berbasis daring itu ada 3 tipe. Sebenarnya komposisinya itu online learning itu ada 4. Yang pertama itu tatap muka, yang kedua ini tatap maya, yang ketiga interpersonal kolaborasi, yang keempat mandiri. Tapi karena tidak memungkinkan step yang 1 tatap muka langsung di kelas itu dihilangkan, diganti semua ke tatap maya virtual. Ya, ini pertemuannya dengan Google Meet atau Zoom. Kemudian ada pembelajaran interpersonal kolaborasi, ini biasa yang kita lakukan dengan Google Classroom. Di situ bisa banyak interaksi, tugas, pertanyaan, diskusi, dan sebagainya. Kemudian pembelajaran mandiri ini ada sesi-sesi atau pertemuan tertentu yang memang dikhususkan untuk adik-adik mahasiswa belajar sendiri secara mandiri, membuat paper, membaca banyak referensi, dan sebagainya. Kemudian mencari referensi-referensi yang sudah dipandu oleh dosen pengampunya yang ada biasa informasi itu lengkap di Google Classroom. Nah, ini media pembelajaran kita, jadi kita tidak lagi menggunakan CD lain dan sebagainya, papan tulis ini itu, tapi metodenya dengan ini. Pembelajaran interpersonal ini juga nanti bahan-bahannya nanti akan diupload berupa e-book, jurnal, mungkin ada beberapa video-video YouTube yang akan kita segera buat untuk pembelajaran khusus materi-materi yang kita ampu. Ya, itu untuk pembelajaran online. Nah, ini norma akademiknya nanti dibaca sendiri gitu ya. Terutama kehadiran. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sekarang kita mau online learning maupun tatap muka langsung di kelas sama minimal 80%. Ini beda dengan yang suara saya jelas ya? Jelas? Jelas, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Karena ada terputus-putus yang lain. Oke, kehadiran perhatikan 80% ya. Nanti absensinya kita tetap, kalau online tetap PTMP seperti tadi, yang bila menggunakan GCR, nanti ada di GCR absennya menuliskan nama dan name di situ, nanti akan kita checklist. Usahakan yang kadang-kadang kesulitan sinyal, cari tempat, karena ini kita bukan libur, cari tempat yang betul-betul ada sinyal bagus, kapan perlu turun ke yang dari kampung-kampung kembali ke kabupaten atau kembalilah ke Kota Palangkaraya, tapi tetap mengedepankan protokol kesehatan gitu, agar kita tidak bermasalah dengan jaringan dan lain-lain. Untuk paket data nanti seingat saya ada bantuan, sudah daftar yang melalui linknya. Sudah, Pak. Nanti ada bantuan untuk paket data mahasiswa juga persen. Ya, kemudian topik. Nah, ini topik dan materi session pertemuan. Kita ada 14 pertemuan, ini nanti ada kurang satu. Nah, ini yang kemarin sudah kita sedikit bahas. Nah, ini pertemuan hari ini nanti akan kita review tentang trade approach dan skill approach. Ini materinya ada di buku Gary York ataupun siapa tadi namanya itu, Nordhaus ya. Nanti setelah pertemuan PTMP selesai, nanti akan dituliskan apa tugasnya setelah ini untuk pertemuan hari ini dan seterusnya.
Ini lanjutannya tentang definisi kepemimpinan. Ini silakan dibaca sendiri. Ada banyak definisi, sejarah, konsep-konsep teori tentang kepemimpinan. Nah, yang kepemimpinan tripartit dan proses. Bedanya apa? Ini adalah jadi kepemimpinan itu muncul itu ada didasarkan oleh sifat. Jadi bila kita pernah melihat dulu, zaman dulu turun-menurun, kalau zaman raja-raja, siapa yang jadi raja berikutnya adalah keturunannya. Ini yang disebut dengan sifat. Karena dia ada dilihat dari tinggi badan, kecerdasan, sifat ekstrovertnya, keyakinan, dan sifat lain yang mampu mempengaruhi pengikut. Nah, kalau definisi tentang kepemimpinan melalui proses, ini ada interaksi antara pemimpin dan pengikut. Nah, ini kalau lihat panahnya berbeda ya. Kalau pemimpin yang kita lihat dari definisi sifat itu satu arah komando dari pemimpin terus ke pengikut. Beda kalau proses ada interaksi. Nah, kelompok-kelompok gaya kepemimpinan yang masuk ke dalam sifat maupun yang masuk ke dalam proses itu ada banyak jenis penelitian yang sudah menjelaskan teori-teori atau konsep-konsep gaya kepemimpinan. Makanya kalau adik-adik mahasiswa yang berminat untuk mengambil konsentrasi MSDM kepemimpinan, ini adalah mata kuliah atau konsentrasi yang paling banyak diminati, dan topik yang sering diangkat untuk menjadi riset itu adalah leadership. Nah, sekarang yang menjadi pokok pikiran atau yang menjadi banyak perbincangan kepemimpinan organisasi saat ini adalah ketika semua negara mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Sehingga semua pimpinan organisasi, pimpinan negara maupun pimpinan bisnis itu mencoba mencari strategi untuk organisasinya bisa bertahan. Nah, model-model kepemimpinan yang adaptif, yang mampu cepat berubah itu model secara konsep, secara teoritis itu gaya kepemimpinan seperti apa. Dan itu akan banyak dibicarakan di konsep-konsep penelitian-penelitian ataupun konsep dari e-book yang akan kita bahas. 2 buku yang kita bagikan untuk adik-adik mahasiswa. Tolong referensi yang ada itu jangan sampai hanya untuk pajangan, karena itu semua buku teks asli. Kalau mendapatkannya pun cukup susah. Kalau kita beli sendiri pun buku berbahasa Inggris itu, kalau cari di Amazon itu harganya udah puluhan sampai ratusan dolar. Nah, karena kita punya jaringan untuk mendapatkan e-book yang seperti itu, ya bersyukurlah bisa dapat. Jadi jangan disalahgunakan nanti e-booknya ya, dicetak, dijilid, kemudian dijual lagi. Nanti kena undang-undang pendapatan nanti, karena itu buku mahal. Ya, oke. Kemudian ini kepemimpinan yang ditetapkan atau muncul secara alami. Nah, ini pemimpinan yang dikenakan posisi resmi. Ini namanya pemimpin yang ditetapkan, misalnya dekan, kemudian ketua jurusan dan jabatan-jabatan lain, itu jabatan pemimpin yang ditetapkan. Itu berdasarkan kriteria dan lain sebagainya. Tapi kalau pemimpin alami itulah pemimpin karena cara anggota grup yang lain merespon mereka. Jadi ini karena orang tertentu di dalam satu organisasi terlihat lebih menonjol, ada gaya-gaya pemimpinan itu yang sering didorong orang untuk jadi pemimpin. Ini ada kecenderungan sifat alaminya itu muncul, gaya kepemimpinan. Nah, itu yang dijelaskan oleh Fisher tahun 74 ini adalah pemimpin yang muncul secara alami. Muncul pada periode tertentu, dan ini terlihat biasanya kalau kita berkumpul dengan orang-orang, ada tipikal orang-orang yang menonjol sekali gaya-gaya tertentu,
terkadang dia ketika mengatur itu semua orang manut mengikuti dan orang merasa seseorang itu memiliki aura tertentu. Nah, ini yang disebut dianggap sebagai pemimpin yang muncul secara alami. Dan itu tidak memang kalau di kelompok-kelompok konsep atau teori tertentu dari beberapa penelitian, tipikal seperti itu ada genetika keturunan orang yang memang hampir keluarganya adalah keluarga yang memiliki jabatan atau pimpinan memimpin berbagai organisasi. Seperti contohnya presiden, raja, dan sebagainya gitu ya. Karena dia biasa hidup di lingkungan orang-orang yang memiliki gaya pimpinan, maka itu akan muncul secara alami. Kemudian yang ditetapkan sama lanjut yang tadi adalah, nah ini ada yang menarik penelitian Smith dan Foti tahun 98, ini penelitian cukup lama ya. Pada 160 mahasiswa laki-laki, peneliti menemukan bahwa individu yang lebih dominan, lebih cerdas, dan lebih percaya diri akan kinerja mereka sendiri. Ya, lebih memungkinkan diidentifikasi sebagai pemimpin oleh anggota lain. Nah, jadi temuan ini menemukan kalau laki-laki itu lebih dominan gitu ya. Diidentifikasikan sebagai pemimpin ini riset yang dilakukan Smith dan Foti tahun 2008. Namun temuan tersebut tidak menjelaskan apakah dapat diterapkan untuk wanita. Nah, ini. Nah, itu mungkin salah satu ide yang bisa digunakan untuk penelitian. Kemudian penelitian Watson dan Hoffman untuk 40 kelompok perguruan tinggi dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Hasil temuannya mengatakan bahwa perempuan yang didesak untuk membujuk kelompok tugas mereka agar mengadopsi keputusan berkualitas tinggi memiliki keberhasilan yang sama dengan laki-laki dan instruksi yang sama. Jadi temuan ini menyatakan bahwa bila perempuan itu didorong gitu ya, didesak atau didorong untuk memimpin sebuah kelompok, mengambil sebuah keputusan berkualitas, itu keberhasilannya itu hampir sama dengan keberhasilan seorang laki-laki dalam memimpin. Nah, namun dalam hasil penelitian itu pemimpin perempuan dinilai lebih rendah dari laki-laki dari segi kualitas cara dia memimpin dan mengatur. Pemimpin perempuan yang berpengaruh kurang disukai daripada laki-laki. Nah, jadi kalau ada perempuan yang lebih menonjol dan lebih banyak mengatur gitu ya di kelompok-kelompok tertutup, ternyata itu tidak terlalu disukai dibandingkan kalau yang memimpin itu, yang mengatur itu laki-laki. Nah, jadi saat itu hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perempuan memiliki hambatan bila ingin jadi pemimpin. Tapi kenyataannya sekarang kita sudah di negara kita sendiri sudah membagi kelompok perempuan itu untuk di dewan saja sudah berapa persen, kemudian di kementerian pun sudah beberapa orang hebat yang jadi menteri-menteri dari perempuan. Jadi hasil penelitian ini jangan diambil karena habis baca ini, saya nggak nih. Tipis sekali kemungkinannya saya seorang perempuan jadi pemimpin, jangan karena ini hasil penelitian belum tidak berlaku, dan ini hasil penelitian juga cukup lama. Mungkin ada updatean penelitian yang lain. Nah, ini kepemimpinan dan kekuasaan. Jadi yang perlu kita pahami juga adalah kedepannya apa beda kepemimpinan dengan kekuasaan. Memang kekuasaan itu ada kaitannya dengan kepemimpinan karena itu adalah bagian dari proses pengaruh. Kekuasaan adalah kapasitas atau potensi untuk mempengaruhi. Orang memiliki kekuasaan ketika mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keyakinan, sikap dari orang-orang yang memiliki potensi untuk mempengaruhi kita. Contoh, Perdana Menteri, dokter, guru, dosen, trainer. Ini orang-orang yang punya kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain. Ya, kalau dokter, sudah kamu ini alergi makanan ini, tolong dihindari makanannya. Yaitu kekuasaan yang dimiliki dokter untuk mempengaruhi pasiennya. Sehingga pasiennya nurut, makanannya diatur. Sama dosen, guru, kamu ini dilihat dari nilaimu, caramu ini kamu kurang mampu untuk menguasai materi ini, tolong kamu. Akhirnya dia belajar. Trainer, habis itu orang-orang yang memberikan motivator, nah itu orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dari dia menyampaikan mampu mengaruhi orang yang mendengarnya. Nah, ini 5 dasar kekuasaan, bisa kalian baca sendiri ya.
Ada rujukan, pakar. Nah, ini pakar. Pakar ini biasa yang sering menulis yang menjadi rujukan-rujukan orang. Kemudian seperti guide wisata gitu ya. Ini paling dimanut-manut kalau kita ikut tur ya. Jadi guide yang ngomong apa, oh ini begini-begini. Padahal kadang guide itu bisa juga melebih-lebihkan. Tapi ya kita manut-manut terus. Nah, kalau rujukan seperti ini, berdasarkan identifikasi pengikut dan rasa suka kepada pemimpin. Ini biasa seorang siswa dipuja oleh siswa yang lain untuk memiliki kekuasaan. Kalau sah ini, nah ini hakim. Orang yang berhak memutuskan kita bersalah atau tidak adalah hakim. Itu kekuasaan sah namanya. Kekuasaan imbalan dihasilkan dari kapasitas yang dimiliki untuk memberikan imbalan pada orang lain. Seorang penyelia atau manajer memberi imbalan pada karyawan yang bekerja keras. Orang manajer atau pengawas yang mampu yang melihat karyawannya memiliki kinerja lebih baik, dia punya hak untuk ini dikasih bonus gitu. Nah, ini kekuasaan imbalan. Kemudian kekuasaan yang memaksa dihasilkan dari kapasitas untuk memberikan hukuman pada orang lain, seperti pelatih yang memberi hukuman kepada pemainnya, itu contohnya ya. Nah, ini jenis dasar kekuasaan posisi. Kelompoknya di sini ya, sah, imbalan, yang memaksa tadi, kekuasaan pribadi, rujukan, dan pakar. Nah, ini kekuasaan pribadi, ini kekuasaan posisi. Nah, nanti kalian bisa mengelompokkan lagi contoh-contoh orang yang masuk ke posisi ini, ke posisi pribadi atau ke posisi kekuasaan posisi dan kekuasaan pribadi. Nanti kalian tambahkan contoh-contohnya siapa-siapa saja selain contoh yang diberikan tadi. Nah, ini bisa dibaca. Ini munculnya kepemimpinan. Kajian tentang kepemimpinan dimulai pada era Aristoteles gitu ya. Nah, Benis dan Nanus tahun 85 menyatakan bahwa ada perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Artinya aktivitas dan menguasai rutinitas, sementara mengelola berarti melakukan aktivitas dan menguasai rutinitas, sementara pemimpin mempengaruhi orang lain. Nah, ini juga nanti kalian coba kelompokkan perbedaan ini, apa beda kepemimpinan dan manajemen ya. Nah, ini yang sudah ada contohnya. Misalnya manajemen menghasilkan peraturan itu siapa? Ini kan definisi konsepnya. Kepemimpinan yang menghasilkan perubahan dan pergerakan itu contohnya siapa? Ya. Siapa berarti merujuk ke orang ya. Nah, itu konsep dasar dari kepemimpinan. Nah, nanti diperhatikan slide tadi. Dan ini channel Zoom ini akan saya upload di YouTube dan saya akan beri link. Biasanya nanti setelah selesai tugas mata kuliah ini PTMP ini, saya akan memberikan catatan tugas mereview kembali pembahasan apa saja yang kita bahas di PTMP ini tadi. Poin-poin apa yang kalian tangkap, poin-poin apa yang kalian pahami dari slide-slide yang dijelaskan tadi. Nah, saya lanjutkan sedikit ke materi berikutnya adalah tentang kepemimpinan adalah sebuah proses dan bukan sebuah posisi gitu ya. Nah, ini cerita McDonald adalah salah satu cerita di buku kepemimpinan yang menceritakan bagaimana awal ceritanya McDonald itu berdiri sehingga menjadi sebuah perusahaan yang sekarang di-franchise-kan hampir semua negara ada McDonald. Ada yang sering makan McDonald ya? Di sini ada kan? Di Palangkaraya McDonald? Enggak. Ada, Pak, ada. Yang mirip-mirip lah gitu ya. Selain KFC ya. Ini nanti kalian bisa ceritakan baca cerita dari McDonald ini sampai bisa berhasil membuka banyak cabang. Gaya model kepemimpinan seperti apa yang muncul dari seorang
Ray Kroc, gitu ya. Orang yang salah satu berpartisipasi dalam membuat McDonald System. Nah, itu. Nah, Robert Morse Cantor tahun 96 menyatakan dari Universitas Harvard, keunggulan sebuah organisasi mulai dari tingkat organisasi kecil sampai besar itu ditentukan oleh 3 hal. Satu konsep, 2 kompetensi, 3 connection. Nah, ternyata ini pasti ada perubahan ya. Perubahan paradigma ini hasil penelitian dilakukan oleh Cantor tahun 96. Dia menemukan ada 3 hal agar sebuah organisasi itu unggul. Konsep, kompetensi, dan connection. Nah, ketiga hal ini akan sangat kekurangan ketika kita saat ini dihadapkan pada era industri. Sekarang kita hanya beberapa waktu yang lalu kita mempersiapkan diri untuk memasuki industri 4.0 gitu ya. Tapi ternyata dipercepat oleh pandemi COVID-19. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, semua orang harus memasuki era itu. Digitalisasi, internet, jaringan, dan sebagainya. Dari anak-anak sampai ibu-ibu sekarang wajib memahami itu. Sekarang anak-anak TK belajar pakai Zoom. Buka Google Classroom. Ibu-ibunya yang nggak pernah buka laptop, tidak pernah melihat yang namanya Zoom seperti apa, harus belajar. Mendampingi anak-anaknya. Akhirnya semua orang memasuki konsep itu, industri 4.0, terpaksa semua harus melalui ketika pandemi melanda dunia. Nah, dari ketiga konsep ini, nanti adik-adik menambahkan apa saja konsep lain, hal lain yang perlu ditambahkan untuk organisasi, terutama kondisi saat ini, kondisi di COVID-19 pandemi ini, agar organisasi itu bisa bertahan, tidak jatuh, tidak bangkrut, ataupun tetap bisa survive dan lebih baik lagi. Atau dia mengalami resesi, krisis, tapi cepat kembali normal seperti sedia kala. Apa menurut kalian yang perlu ditambahkan dari 3 hal itu? Nah, itu yang perlu kalian baca-baca, cari-cari referensinya. Nah, ini tipe kepemimpinan. Ini yang apa tadi, masih ada cerita kaitannya dengan cerita McD. Kemudian, nah sekarang ini yang perlu kalian introspeksi diri. Karena harapannya semua orang, semua manusia itu punya kepemimpinan di dirinya. Nah, jadi kalau kita melihat ini, tanpa kepemimpinan, mimpi Anda akan terbelenggu. Ini ada kaitannya dengan cerita McD tadi. Nah, jadi kalian bisa membuat sebuah alur cerita paragraf. Cerita menurut kalian, apa hubungannya dengan konsep ini? Success without leadership. Apakah orang bisa sukses tanpa kepemimpinan? Nah, ini lihat gambar grafiknya. Atau yang seperti ini. Success with leadership. Nah, kalian pelajari ini, kemudian kaitkan dengan cerita McDonald tadi. Nah, kalian buat cerita lagi tentang itu. Ya. Nah, ini teori awal kepemimpinan. Nanti kalian bisa baca teori kepemimpinan itu apa saja awalnya. Demokratis, autokratis, gaya Leise, kemudian model terkini, transformasional, transaksional. Nah, itu sejarah ceritanya apa? Cerita dari temuan-temuan kenapa nama-nama gaya kepemimpinan itu gaya kepemimpinan itu muncul berganti-ganti dari yang apa namanya kepemimpinan awal muncul ke model terkini sampai ada yang namanya transformasional, transaksional yang sekarang ini paling banyak diteliti oleh para peneliti yang kalau kalian cari di Google Scholar atau di Google untuk mencari jurnal-jurnal penelitian yang bercerita membahas dari transformasional dan transaksional itu cukup banyak. Nah, kemudian ada karismatis, visioner, kemudian ada nanti leader member exchange dan yang lain sebagainya. Nah, hanya saja model perilaku pemimpin yang efektif itu untuk organisasi itu cukup berbeda-beda. Gaya kepemimpinan model A itu belum tentu cocok untuk organisasi yang tipe organisasinya seperti ini. Jadi belajar kepemimpinan ini juga perlu kalian mempelajari tipe atau karakter organisasi.
Karena organisasi yang non-profit dengan yang profit akan sangat berbeda cara perlakuan kita memimpin itu. Makanya sekarang banyak orang meniru kepemimpinan yang sukses itu adalah orang-orang yang terjun langsung di sebagai wirausaha, entrepreneurship. Nah, itu gaya-gaya kepemimpinan yang muncul dari seorang entrepreneurship itu terlihat. Dan itu banyak diadopsi juga di beberapa organisasi-organisasi. Nah, itu yang dua materi yang menyimpulkan dua sebab dari cerita buku-buku yang akan kita bahas. Nah, saya kasih lihat dulu materi yang ada di buku itu ya. Sambil saya buka, ada yang mau ditanyakan? Pak, maaf. Ya? Saya Alvita Sucipta Wibawa, tadi belum di absen, Pak. Tadi saya kuotanya habis, Pak. Saya juga, Pak. Santika Novelia. Ya, nanti di akhir materi ini kan saya cek lagi. Asal catatannya kalian itu sudah mendaftar presensi online. Kalau sudah daftar presensi online itu namanya akan ada di situ. Tapi kalau belum, daftar dulu di presensi online. Nah, ini buku Peter Nordhaus 2016 cukup enak untuk dibaca. Dia banyak memberikan contoh misalnya trade approach, skill approach, introduction, kemudian beberapa gaya kepemimpinan ini. Di akhir misalnya kita pilih transformational leadership gitu ya. Di akhir chapter itu akan dia berikan semacam guideline atau panduan untuk membuat riset, mengukur ada semacam ini assessment. Sekarang kita ingin mencoba ini assessment ini itu akan mengelompokkan tipe kepemimpinan seperti apa. Ini panduannya kalau orang menjawab ini ada scoring. Kalau orang menjawab 1, 5, dan 13 itu akan seperti apa? Ini penjelasannya, scoringnya. Leadership instrument gitu ya. Dan setiap chapter ada. Nah, sekarang ada juga instrumen yang untuk mengukur, misalnya kita melakukan ini, mensurvei ini ke beberapa pelaku usaha kecil misalnya. Pelaku usaha kecil itu misalnya orang-orang yang membuka usaha kuliner, KP gitu ya, untuk mengisi ini. Setelah kita lakukan, kita membuat scoring dengan panduan ini, itu akan menentukan, akan terkelompok dia itu gaya kepemimpinan seperti apa. Nah, ini kalau ini untuk mencari perbedaan dimensi dari authentic leadership. Ini authentic ya. Ada lagi scoring yang untuk leadership yang lain, itu silakan dicari di akhir-akhir chapter bukunya, itu dia akan selalu menunjukkan itu. Misalnya transformasional ini ya. Transformasional ini dia akan ada sendiri juga. Tentang indeks angket. Jadi jangan sekarang kalian jangan alergi lihat buku yang gini ya, karena sekarang zamannya udah enggak zaman baca-bacaan buku bahasa Indonesia, karena nanti kalian akan merasakan kalau kalian sudah masuk terjun ke dunia kerja. Istilah Inggris dan sebagainya itu, bahkan kalau orang sudah masuk ke dalam yang namanya globalisasi. Nah, ini sampel item form multifaktor leadership questionnaire, form 5X sort gitu ya. Ini ini skalanya. Ini transformational leadership style, ini transaksional. Nah, ketika orang menjawab ini kan ada panduan
Ini skornya, panduannya untuk menentukan itu. Cara menentukan akan terlihat orang itu akan lebih bergaya transformasional atau transaksional. Nah, ini nanti kita akan melakukan membagi tugas untuk melakukan survei seperti ini agar kita paham teoritis yang kita baca sekarang, kita dengar sekarang dengan praktek secara empirical, riset-riset mini lah begitu. Nah, ini kalau textbook dari Gary Yuk ini isinya hampir sama, beberapa konsep teori, makanya saya memadukan dua teori ini, dua textbook ini yang sangat bagus ini, konsep-konsep yang ada di Gary Yuk maupun di Nordhaus. Jadi misalnya tipe leadership, kemudian definisi leadership-nya, perspektif leadership teori, kemudian perilaku leadership-nya, itu hampir sama di antara buku Gary Yuk tapi ini saling melengkapi. Ini transformational leadership itu ternyata masuk ke dalam leadership behavior. Jadi kalau ada pertanyaan, coba sebutkan konsep-konsep leadership yang masuk ke dalam leadership behavior. Nah, kalian bisa jelaskan gaya kepemimpinan seperti apa saja, gitu ya. Ya, termasuk itu. Nah, ini ada case di akhir sama. Ada cerita-cerita yang harus seperti tujuan yang ingin kita capai dari pembelajaran ini, kita tidak hanya untuk mengharapkan menguasai teoritisnya, tapi kita paham juga teori yang ada itu ternyata di empiricalnya, di risetnya yang dilakukan orang banyak sekali peneliti lakukan itu, gaya kepemimpinan itu mempengaruhi apa? Apakah lebih mendorong orang termotivasi atau memunculkan ada transfer knowledge atau knowledge sharing, meningkatkan apa dan sebagainya. Kalau gaya kepemimpinan seperti ini itu paling banyak dipengaruhi oleh apa? Itu akan kita temukan banyak di empirical research-nya. Jadi ini teori-teori yang ada di sini adalah bagian-bagian dari hasil penelitian juga. Nah, jadi ini buku Armstrong ini untuk bacaan tambahan saja. Tapi yang wajib kita gunakan duanya, Gary Yuk dengan Nordhaus ya. Ya, syukur dapat buku ini. Kalau kalian tipikal yang tidak suka, agak kesulitan membaca e-book yang ada di e-book, ini bisa dicetak, di print sendiri, kemudian dijilid. Kopernya kan ada jilid koper yang bagus, printer print yang bagus, karena ini full color. Nah, kemudian dicetak, jilid, sudah masuk ke rak koleksi. Saya dulu kuliah bukunya bahasa Inggris semua gitu ya. Walaupun yang dibaca itu cuma kopernya, ya nggak apa-apa, penting koleksinya bukunya bahasa Inggris semua gitu ya. Ya. Oke. Ada yang mau disampaikan sampai di sini? Nanti akan ada review ulang. Kalian lihat nanti ada di Google Classroom. Perintahnya apa yang harus kalian buat, kerjakan untuk session pertemuan ini. Ya. Jadi diingat presentasinya bahwa dosen itu hanya memberikan teaching, pembelajaran, menyampaikan teori-teori itu enggak setiap hari harus menyampaikan itu. Nah, yang akan lebih banyak adalah partisipasi dari mahasiswa itu sendiri. Jadi mahasiswa yang banyak belajar, membaca referensi, sekarang kita sudah sangat tergantung dengan internet. Hampir semua orang membutuhkan itu. Sekali saja down internet, ngamuknya di sosmed itu seantero jagat dari mana-mana, padahal internet itu atau paket atau jaringan internet itu hanya 15 menit, 30 menit down itu udah sumpah serapah di medsos itu luar biasa. Tapi pas giliran harus bayar paket, misalnya yang langganan, itu sering lupa. Kalau yang pakai Halo gitu ya, kartu Halo. Ya, begitulah. Baik.
Kalau tidak ada lagi yang mau kita diskusikan, itu materi yang saya sampaikan pada hari ini. Saya akan foto kita dulu. Silahkan, karena ini ada jadwal syuting kan ya. Yang mau syuting siap-siap. Maaf Pak, yang absen tadi Pak Hah? Sebelumnya udah daftar yang absen online Pak. Cuma Yang tadi absen pas tadi? Bapak manggil belum sempat nyebut nama. Namanya Avita Apta. Sucipta Wibawa. Apita. Sandika Novelia juga, Pak. Terus siapa lagi? Avita Sucipta Wibawa. Sudah. Siapa lagi? Avita Sucipta Wibawa. Santika Novelia, Pak. Santika. Ya, siapa lagi? Luciana. Hah? Ya juga, Pak. Nah, Luciana ada? Sudah ditaruh tadi. Hah? Saya juga, Pak. Hello. Nah, lihat sini. Ardiano? Nggak ada. Dandi? Hadir, Pak. Dandi ada? Ada, Pak. Hadir. Ya. Dandi ini karena di angkatan 2017 apa angkatan itu ada juga namanya Dandi. Ya. Ika ada Ika? Ika ada, Pak. Tiana? Nggak ada. Muhammad Hamzah? Nggak ada. Dah. Nah, itu aja yang ada di sini dulu. Yang belum mendaftar presensi online, segera daftar. Nanti ini minggu depan update. Pak. Ya. Luciana. Tadi dipanggil Luciana. Maaf, Pak, saya- Dengar. Hah? Priantum, Pak. Belum dipanggil. Pak. Abang udah kan nggak ada orangnya. Siapa? Prianto belum, Pak. Belum absen, Pak. Nggak ada namanya di sini. Daftar presensi online dulu. Muhammad Hamzah Iya, Pak. nggak ada. Ya, Pak. Ya, ini ya. Nanti yang belum masuk sini nanti update ke depan. Iya, Pak. Ya, siap-siap dulu lah. Saya mau foto nih. Kelihatan. Halaman 2. Maisarah, nggak ada pot gambarnya. Nah, ya. 1, 2, 3. Cangyo itu di rumah sakit ya? Iya, Pak. Gimana kabarnya? Sehat sudah? Sehat, Pak. Oke. Baik. Sudah kita sampaikan materi-materi hari ini. Tolong untuk mengulang lagi, memahami materi tadi, nanti akan saya minta menulis sebuah review gitu ya tentang chapter yang kita sampaikan materi pada hari ini. Nanti silahkan dicek di Google Classroom-nya. Tapi saya tidak memberikan waktu yang harus sekian jam. Nanti ada tenggang waktu yang harus kalian kumpul jam berapa begitu ya. Karena buatnya tidak banyak, satu halaman banyak gitu ya. Setidaknya apa yang kalian pahami, kalian mengerti di chapter tadi itu yang kalian tulis. Dan apa yang diminta tadi ada beberapa komentar saya yang seperti instruksi. Nah itu jadi poin penting yang harus kalian jelaskan. Oke? Karena memang waktu kita membatasi juga adalah kalau di pedoman kita itu pertemuan itu 50 menit. Karena mempertimbangkan paket data dosen dan paket data dari mahasiswa. Bila ada
sesuatu yang ingin ditanyakan, tolong gunakan kolom komentar yang ada di Google Classroom. Jangan tanya berkaitan dengan materi, dengan apapun di chat pribadi WA. Repot nanti jawabnya. Tanyakan saja di Google, di Classroom, nanti mungkin teman-teman juga bisa menyimak. Bisa memang di situ dibuat untuk ruang diskusi kita, gitu ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali bagi yang beraktivitas, selamat kuliah bagi yang melanjutkan kuliah berikutnya. Kita akan bertemu lagi minggu depan di GCR ya, dengan tugas-tugas mandiri. Dan kita akan melakukan PTMP lagi 2 hari atau 1 minggu sebelum pelaksanaan UTS untuk mereview seluruh dari tugas yang atau materi yang kita kerjakan. Saya undur diri. Selamat siang dan jaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan sekarang karena razia masker gitu ya, penggunaan masker di mobil pun kita sendiri masker dibuka itu ada yang kena kemarin ya. Salah satunya Sekretaris Senat Universitas Palangkaraya, dia membuka masker di dalam mobil karena merokok. Pas razia dia kena denda gitu. Padahal dia berdua di mobil, memang dia sendiri di mobil sambil dan ada beberapa orang juga yang sudah terkena seperti itu. Jadi kalaupun kita pakai mobil tetap pakai masker gitu. Ya suka nggak suka yang namanya aktivitas keluar ruangan, keluar rumah gitu ya. Oke, salam sehat dan untuk kita selamat beraktivitas dan selamat siang. Saya akhiri pertemuan kita. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih.